Jadi kami bersama narasumber untuk membuat data penelitian Pancasila terkait kegiatan nongkrong. Untuk pertama-tama mungkin kakaknya bisa perkenalan dulu dari fakultas sama prodi mungkin. Oke, aku kenalin, aku Hani dari Statistika Angkatan 25, Fakultas MIPA. Oke. Ini lanjut ke pertanyaan Kak ya. Boleh. Kakaknya pasti pernah nongkrong kalau nugas gitu kan, apalagi FMIPA kan Kak ya. Nah itu aktivitas apa aja sih yang dilakuin sama teman-teman kalau nongkrong tuh kayak belajar kah atau emang chill gitu? Kalau sejauh ini di kampus ya, aku biasanya emang buat belajar sih, Kak. Nugas bareng gitu. Oh, Ya paling sempil-sempil dikit buat ngobrol-ngobrol dikit gitu lah. curi-curi gitu ya? Iya, Oke. kayak gitu. Terus menurut kakaknya tuh nongkrong tuh ngaruh nggak sih buat kayak semakin deket gitu teman, semakin solid gitu? Ngaruh banget dong. Karena dari situ kan kita bisa ketemu, ngobrol banyak hal, buat ketawa banyak hal sama teman-teman kita juga. Jadi makin ngaruh. Saling oversharing gitu kan Iya, Kak? Oke. saling sharing-sharing gitu. Terus seberapa sering sih kakaknya nongkrong sama di mana aja kalau nongkrong? Jujur aku sebenarnya jarang. Paling-paling dekat daerah MIPA atau nggak perpus. Oh, lebih ke manfaatin kampus sebenarnya. Iya, aku ngapain kampus karena kalau kafe kan mahal ya. Iya. UKT UB juga mahal kan? Iya, udah bayar mahal-mahal masa bayar kafe lagi? Iya kan, Perpus aja digunain. Setuju banget. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Kak. Faktor internal apa yang paling sering mendorong Anda untuk pergi nongkrong? Faktor internalnya itu ya pengen main sama teman gitu sih. Kayak ada keinginan buat ketemu sama teman, buat bareng-bareng sama teman dibanding sendirian di kos gitu kan. Kayak gitu. Terus, apakah Anda sering merasa ada tekanan atau ajakan dari kelompok pertemanan yang membuat Anda sulit menolak untuk ikut nongkrong? Sejauh ini nggak ada sih bilang kakak. Karena emang kalau buat nongkrong itu ada keinginan diri sendiri juga, bukan paksaan dari kita. Oke, bagaimana pengaruh media sosial dan tren tempat kekinian mempengaruhi keputusan Anda dalam memilih lokasi nongkrong? Mempengaruhi banget karena kan biasanya kita kalau ke scroll TikTok itu suka ketemu, oh ini kayaknya bagus, kayak jadi tertarik sama tempat itu dan pengen datang ke sana juga. Up to date banget ya kayak. Iya. FOMO ya. Gitu. Masuk. Kira-kira berapa sih rata-rata uang yang kakak keluarkan dalam sekali nongkrong, dan itu sumber dananya dari mana? Kalau dari rata-rata mungkin kisaran 20.000 sampai 50.000 ya kan. Tergantung nongkrong di mana juga sih. Tapi kalau di lingkup kampus maksimal ya 50.000. Sumber dana dari uang jajan orang tua. Apa dampak yang kakak rasakan terhadap produktivitas akademik? Apakah nongkrong itu membantu dalam mengerjakan tugas atau malah justru menyita dalam waktu belajar kakaknya? Kalau dari aku pribadi itu dia sangat membantu ya, karena kan nugas bareng juga selama nongkrong itu. Jadinya ningkatin motivasi aku, terus aku bisa nanya-nanya sama mereka. Jadi 8/10 lah bisa buat ningkatin. Ngerjain sekalian refreshing gitu. Iya, bareng sama temen kan jadi nggak tertekan banget kalau sendiri. Apa dampak yang apakah kakak pernah merasa bahwasanya gaya hidup nongkrong itu memicu perilaku konsumtif atau justru pemborosan yang tidak direncanakan? Aku merasa, apalagi kalau di tempat-tempat kafe gitu kan, kadang harganya tuh terlalu mahal buat mahasiswa, jadi mengharuskan kita buat beli minuman yang seharusnya nggak harus kita beli juga. Overpriced. Iya. Dan pertanyaan selanjutnya ya Kak, pernahkah Kakak membuat batasan atau aturan sendiri untuk mengontrol pengeluaran saat nongkrong? Jika iya, bagaimana cara Kakak? Pernah Kak, biasanya kalau buat makanan itu aku nggak mau lebih dari 30.000, minuman juga nggak mau lebih dari 20.000. Kalau udah di atas itu berarti aku udah boros, jadi sebisa mungkin aku tahan buat gak beli makanan yang semahal itu. Memanage keuangan gitu kan. Iya, buat ngira-ngira lah pengeluaran yang harus aku Iya. keluarin buat makan itu, beli itu. Baik, yang selanjutnya, bagaimana Kakak menetapkan batasan atau prioritas antara keinginan mengikuti gaya hidup dengan kebutuhan utama sebagai mahasiswa? Batasannya itu biasanya buat ngelihat dari prioritas sih Kak, seberapa butuh aku buat ini dan biayanya berapa sih buat kebutuhan aku, sisanya tuh berapa bisa aku alokasiin ke keinginan. Jadi sinyal. iya, aku atur prioritas dulu, hal apa yang harus aku penuhi, baru nantinya aku penuhi keinginan aku. Self reward gitu. Iya, betul. Baik, pertanyaan terakhir ya Kak. Iya. Bagaimana Kakak menyikapi dilema saat ingin berkumpul dengan teman, namun anggaran keuangan sangat terbatas?
sedang sangat terbatas. Dilema pengen ketemu teman biasanya alokasiin tempat aja sih, nggak harus di tempat yang memakan biaya banyak ya. Kayak di kampus kan masih bisa ketemu teman, atau enggak di rumah kos temen gitu. Jadi cari alternatif yang dimana minim biaya pengeluarannya, kayak gitu kan. Yang penting bisa temu gitu aja kan. Iya, nggak harus ya ada tempat yang di luar banget gitu. Foto